Sebelum menemukan kembali sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib beberapa kali bermimpi ditemui oleh sosok yang memerintahnya untuk menggali sumur Zam-Zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad dari pihak ayah. Ia merupakan pimpinan suku Quraisy di Mekah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam yang sempat terkubur selama berabad-abad. Selain itu, Abdul Muthalib dikenal sebagai sosok yang menamai Rasulullah dengan nama Muhammad dan menjadi pengasuhnya setelah sang ibu Aminah meninggal. Berikut kisah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib lahir pada sekitar akhir abad ke-5 dengan nama asli Saibah bin Hashim. Ia adalah putra Hashim bin Abdul Manaf dan Salma binti Amr dari Banu Najjar, sebuah klan suku Khazraj di Madinah. Hashim bin Abdul Manaf adalah pemimpin suku Quraisy di Mekah yang sangat dihormati. Sebagai pemimpin, ia bertanggung jawab atas penanganan air dan makanan jamaah yang mengunjungi Mekah. Ketika Hashim bin Abdul Manaf meninggal, Saibah belum lahir, sehingga tumpuk kekuasaan Mekah jatuh ke tangan sang adik atau Muthalib. Karena ayahnya telah tiada, Saibah dibesarkan di Madinah oleh ibu dan keluarganya. Ketika Saibah berusia sekitar 8 tahun, Muthalib datang ke Madinah dan meminta izin untuk mengasuhnya. Pada awalnya, Salma tidak ingin merelakan putranya, tetapi Muthalib berargumen bahwa di Mekah terdapat hal lebih besar yang menunggu Saibah daripada Madinah. Terkesan dengan argumen itu, Salma akhirnya merelakan Saibah untuk dibesarkan Muthalib di Mekah. Saat tiba di Mekah, tidak ada yang mengetahui bahwa Saibah adalah keponakan Muthalib. Orang-orang yang mengira bahwa Saibah adalah pelayan atau budak Muthalib pun memanggilnya Abdul Muthalib atau pelayan Muthalib. Itulah mengapa kakek Nabi dipanggil dengan Abdul Muthalib. Menemukan kembali sumur Zam-Zam sebelum meninggal, Muthalib berwasiat bahwa tumpuk kekuasaan Mekah diserahkan pada Abdul Muthalib. Sepeninggal sang paman, Abdul Muthalib hidup di tengah-tengah kaumnya di Mekah dan memimpin mereka seperti yang dilakukan para pemimpin terdahulu. Pada masa kepemimpinannya, terjadi beberapa peristiwa penting. Salah satunya ditemukannya kembali sumur Zam-Zam yang tersembunyi selama berabad-abad. Sebelum menemukan kembali sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib beberapa kali bermimpi ditemui oleh sosok yang memerintahnya untuk menggali sumur Zam-Zam. Setelah mendapat petunjuk yang jelas dari mimpinya, Abdul Muthalib menggali di lokasi yang dimaksud. Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam bersama putra satu-satunya saat itu. Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam bersama putra satu-satunya saat itu, yakni Al-Harits. Namun, sempat ada permasalahan di antara kaum Quraisy dan Abdul Muthalib terkait kepemilikan sumur Zam-Zam. Pada akhirnya, permasalahan berhasil diselesaikan dan Abdul Muthalib menjadi pengurus mata air suci yang tidak pernah kering tersebut. Nazar Abdul Muthalib dikisahkan sebelum menggali sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib sempat bernazar apabila berhasil melakukan penggalian sumur Zam-Zam dan dikaruniai 10 anak, maka ia akan menyembelih salah satu anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah, Abdul Muthalib ternyata berhasil melakukan penggalian sumur Zam-Zam dan di kemudian hari dikaruniai 10 anak dari 6 istrinya. Setelah mempunyai 10 anak, Abdul Muthalib mengundi siapa yang akan disembelih. Ketika diundi, yang keluar selalu nama putra bungsunya, Abdullah atau ayah Rasulullah. Beruntung, setelah menerima masukan dari Bani Makhzum dan para pembesar Quraisy, nazar Abdul Muthalib gagal dilakukan. Mereka khawatir apabila penyembelihan terhadap Abdullah tetap dilakukan, akan menjadi tradisi bangsa Arab. Akhirnya, nazar Abdul Muthalib diganti dengan penyembelihan 100 unta, yang dagingnya dibagikan untuk masyarakat sekitar Mekah. Setelah peristiwa itu, Abdullah bin Abdul Muthalib dinikahkan dengan Aminah binti Wahab. Peristiwa penting lainnya yang terjadi pada masa pemerintahan Abdul Muthalib adalah serangan pasukan bergajah yang bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Al-Quran dan hadis, pada tahun 570 terjadi serangan pasukan gajah pimpinan Abraha dari Yaman yang berniat meruntuhkan Ka'bah. Dalam serangan itu, unta-unta Abdul Muthalib banyak yang dicuri. Abdul Muthalib pun menemui Abraha
dan meminta unta-untanya dikembalikan tanpa menghalangi rencana penyerangan Ka'bah. Sikap Abdullah Muthalib sempat mengejutkan Abraha. Mengetahui hal itu, Abdul Muthalib mengatakan bahwa Ka'bah memiliki Allah untuk melindunginya, sedangkan ia harus melindungi unta-untanya. Perkataan Abdul Muthalib pun menjadi kenyataan. Pasalnya, serangan Abraha gagal total karena pasukannya terkena azab mematikan ketika sampai di gerbang kota Mekah. Karena peristiwa itu, tahun 570 Masehi dikenal sebagai tahun gajah yang bertetapan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Menamai dan mengasuh Nabi Muhammad, peristiwa serangan pasukan bergajah bersama dengan tahun lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah lahir, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat. Oleh karena itu, Abdul Muthalib yang membawa cucunya itu ke Ka'bah seraya bersyukur dan berdoa atas kelahirannya. Di rumah suci itulah Abdul Muthalib menamai cucunya Muhammad, nama yang tidak lazim digunakan oleh orang-orang Arab saat itu. Nama Muhammad berarti orang yang terpuji, yang dipilih oleh Abdul Muthalib untuk cucu kesayangannya. Ketika ditanya alasan pemberian nama Muhammad, Abdul Muthalib mengaku bahwa ia ingin cucunya menjadi orang terpuji di sisi Tuhan dan terpuji di kalangan manusia di bumi. Abdul Muthalib juga menjadi orang yang mengasuh Muhammad setelah ibunya Aminah wafat. Saat itu, Muhammad baru berusia 6 tahun. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya, bahkan melebihi sayangnya kepada anak kandungnya. Ia selalu mendekati, menemani, dan mengawasi Muhammad kecil hingga akhir hayatnya. Wafat Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun saja, hingga cucunya itu berusia 8 tahun. Hal ini karena Abdul Muthalib meninggal pada usia senja di tahun 578 Masehi. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Abdul Muthalib wafat di usia 80 tahun, tetapi ada juga yang meyakini usianya telah lebih dari 100 tahun. Meski hidup sebelum datangnya ajaran Islam, Abdul Muthalib tidak pernah menyembah berhala dan ia adalah orang yang lurus. Agama Abdul Muthalib adalah agama Hanif yang sesuai dengan perintah para nabi terdahulu. Air Zam-Zam tentu tak asing lagi bagi umat Islam. Air itu selalu dibawa para jamaah haji sepulang dari tanah suci agar keluarga, teman, hingga tetangganya bisa turut merasakannya. Air yang disebut pula berasal dari surga tersebut diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan dapat menghilangkan jerawat sekaligus mencerahkan bila diusap ke wajah. Air Zam-Zam berasal dari sumur Zam-Zam di Mekah yang airnya tak pernah kering sepanjang tahun. Sejarah air Zam-Zam bermula dari kegelisahan Siti Hajar bersama putranya Ismail yang ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah padang tandus. Bukan tanpa alasan, Nabi Ibrahim meninggalkan istri serta putra yang dicintainya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, meski berat, ia tetap melakukannya. Saat langkah kakinya makin jauh sampai tak terlihat lagi anak istrinya, sang Nabi memalingkan wajah ke Baitullah seraya berdoa. Doa tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Allah ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Ibrahim saat perbekalan Siti Hajar dan Ismail habis. Allah beri keduanya rezeki tak terhingga. Ismail yang terus menangis karena kelaparan menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air melimpah. Zam-Zam, kata Siti Hajar. Munculnya air tersebut memicu datangnya rombongan burung serta para kafilah yang tengah mencari air. Hanya setelah sekian ribu tahun, sumur itu tertutup hingga tak terlihat sebab tak ada yang merawatnya. Kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, lalu bernazar untuk menggalinya kembali jika dirinya mempunyai banyak anak dan akan mengorbankan salah satunya. Doanya pun Allah kabulkan. Dia karuniai 10 anak. Abdul Muthalib pun berniat melakukan nazarnya, tetapi ia ragu siapa yang dijadikannya kurban. Maka untuk menentukannya, Abdul Muthalib melakukan pengundian. Kemudian muncul nama ayah Rasulullah, yakni Abdullah. Hasil undian justru membuat Abdul Muthalib makin ragu, sebab dia sangat menyayangi putra bungsunya tersebut. Berkali-kali mengundi, tetap nama Abdullah yang muncul. Sampai akhirnya
ada yang mengusulkan agar nama Abdullah diundi dengan unta. Hanya tetap saja nama Abdullah yang muncul. Abdul Muthalib lalu menambah jumlah unta yang akan dikurbankan menjadi 100 ekor. Setelah itu, barulah muncul nama unta. Selanjutnya, Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam. Berkat itu, air Zam-Zam bisa dinikmati umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang. Dalam riwayat lain, ada yang mengatakan Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam karena sebuah mimpi. Dalam mimpinya tersebut, ada yang menyuruhnya menggali sumur Zam-Zam. "Galilah Tibbah." Abdul Muthalib lalu bertanya, "Apa Tibbah itu?" Suara perintah itu menjawab, "Galilah Zam-Zam." Dan beliau bertanya lagi, "Apa itu Zam-Zam?" Dan suara itu kembali terdengar, "Tidak akan berhenti selamanya dan tidak akan terputus untuk memberi penghidupan jamaah haji yang mulia." Diceritakan, saat hendak menggali, sumber air Zam-Zam tersebut terlihat sangat kering seolah tak akan ada air yang keluar. Meski begitu, penggalian terus dilakukan. Saat keajaiban dan khasiat air Zam-Zam. Selain kurma, air Zam-Zam menjadi buah tangan wajib untuk dibawa pulang oleh jamaah haji atau umroh untuk dibagikan sebagai oleh-oleh kepada keluarga, kerabat, dan tetangganya. Air Zam-Zam adalah air yang diyakini sebagai air suci yang penuh khasiat oleh umat Islam. Keberadaan mata air tersebut terletak di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah. Keyakinan akan khasiat air Zam-Zam yang berbeda dengan air mineral pada umumnya, juga mata airnya yang tidak pernah kering walau di musim kemarau, merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculan air Zam-Zam didasarkan pada kisah Nabi Ibrahim yang menerima mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasingkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail kecil. Di tengah perjalanannya menuju Ka'bah dengan panas teriknya matahari di tengah padang pasir, Siti Hajar dan Ismail kecil kehausan dan kelaparan. Bahkan Ismail kecil menangis tak henti-hentinya. Beberapa biji kurma dan air sebagai bekal dari Ibrahim juga telah habis. Tidak tega melihat Ismail kecil menangis, Siti Hajar berusaha mencari air dengan berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah terus-menerus. Tercatat, Siti Hajar berlari sebanyak 7 kali, dan inilah yang kemudian menjadi rukun haji saat ini, yaitu sa'i. Setelah itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki kecil Nabi Ismail menghentakkan ke tanah dan muncullah mata air yang menyegarkan untuk mereka. Dan itulah air Zam-Zam yang selalu mengalir dan tidak pernah kering. Sesuai namanya, dalam bahasa Arab, air Zam-Zam memiliki makna melimpah atau banyak. Maka tidak heran air tersebut sampai saat ini terus melimpah ruah, tidak pernah kekeringan. Ketika hendak meminum air Zam-Zam, disunahkan untuk membaca doa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir radhiyallahu an disebutkan, "Ma'u Zam-Zam lima zuribalahu," yang artinya air Zam-Zam sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Air Zam-Zam adalah air pembersih dada Nabi Muhammad SAW ketika dibelah oleh malaikat Jibril. Dibelahnya dada Nabi saat itu untuk pesucian sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Atap rumahku terbuka saat aku di Mekah. Jibril alaihissalam lalu turun dan membuka dadaku. Kemudian ia membersihkan dadaku dengan air Zam-Zam. Lalu ia membawa baskom emas yang penuh hikmah dan iman. Setelah itu ia meraih tanganku dan mengajakku naik ke langit yang bawah," kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Air Zam-Zam adalah air terbaik di muka bumi. Minum air Zam-Zam tidak mesti dimasak terlebih dahulu, bisa langsung diminum dari mata airnya. Air tersebut juga bisa menjadi makanan yang mengenyangkan, serta bisa menjadi penawar penyakit. Dan Rasulullah SAW berkata, "Innaha mubarakatu, innaha ta'amu ta'mi." Artinya, sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa sebagai obat penyakit. Hadis riwayat Muslim. Pada keterangan lain, ulama menyebutkan air Zam-Zam adalah air terbaik kedua setelah air mujizat yang keluar di antara jari-jari Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid 1 halaman 49, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah sebagai berikut. Artinya air paling utama adalah air yang menyumber dari antara jari-jari Nabi Muhammad SAW. Kemudian air Zam-Zam, air Telaga Kausar, air Sungai Nil Mesir, kemudian air sungai lainnya seperti Sungai Jaihun, Sungai Dajlah, Sungai Efrat, dan lain-lain. Khasiat air Zam-Zam diantaranya bisa menjadi penawar penyakit. Rasulullah SAW sendiri pernah menggunakannya.
Hadis ini telah disahihkan Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah yang berbunyi, Rasulullah SAW pernah membawa air Zam-Zam dalam botol atau tempat air. Ada orang yang tertimpa sakit, kemudian beliau menyembuhkan dengan air Zam-Zam. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Melansir NU Online, keistimewaan air Zam-Zam dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran juga mengungkap keistimewaan air Zam-Zam. Di situ disebutkan kalau air Zam-Zam tidak mengandung satupun bakteri. Air Zam-Zam dinilai sebagai air yang sangat bersih dan suci. Di samping itu, air Zam-Zam adalah air yang kaya akan kalsium atau jenis mineral yang sangat penting untuk gigi dan tulang. Bikarbonat membantu pencernaan, magnesium menjaga badan sehat, potasium mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan, dan sodium atau menjaga metabolisme. Benarkah sumur Zam-Zam tak pernah kering selama ribuan tahun? Seorang profesor geologi dari African Research Institute, Abbas Saraki, mengungkapkan air Zam-Zam adalah air terbarukan. Sumber airnya berasal dari hujan di Mekah. Di Mekah, tepatnya di Lembah Ibrahim. Lembah itulah yang menyokong dan mengalirkan sumber air Zam-Zam. Menurut Saudi Geological Survey, luas cekungan di Lembah Ibrahim yaitu sebesar 60 km persegi. Cekungan inilah yang menampung air hujan yang turun di Mekah. Sumur Zam-Zam memiliki kedalaman hingga 35 meter dengan lapisan paling bawah yaitu bebatuan sedalam 21 meter dan air sedimentasi sedalam 14 meter. Air sedimentasi ini terbentuk dari air hujan di pegunungan yang turun ke dataran rendah. Jika dipompa, sumur Zam-Zam mampu mengalirkan air sebanyak 11-18,5 liter per detik, 660 liter per menit, atau 40.000 liter per jam. Masya Allah, sangat berlimpah sekali. Namun, ternyata sumur Zam-Zam ini pernah kering karena tak dirawat dengan baik. Dahulu, Nabi Ismail menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Setelah Nabi Ismail meninggal, kekuasaan kota Mekah dipegang kabilah Jurhum. Namun, kabilah Jurhum tidak mengurus tanah suci Mekah dengan baik. Mereka melanggar kehormatan Baitullah. Mereka juga mengambil dan memakan harta yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan perawatan Ka'bah. Akhirnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa air Zam-Zam pun dicabut sedikit demi sedikit hingga air Zam-Zam pun berangsur-angsur habis dan kering. Kabilah lain yang mengetahui perbuatan buruk kabilah Jurhum tidak rela Ka'bah dihuni oleh orang zolim. Terjadilah pertempuran besar antara kabilah Jurhum dengan sekutu Kinana dan Khuza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan kabilah Jurhum. Namun, kabilah Jurhum tidak ingin keberadaan sumur Zam-Zam diketahui kabilah lain setelah kepergian mereka. Dengan licik, mereka memburu rapat sumur Zam-Zam hingga sumurnya tidak lagi tampak dan rata dengan tanah. Hingga berabad-abad kemudian, sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Kini, lokasi sumur Zam-Zam ada di bawah area tawaf di Masjidil Haram. Hingga tahun 2005, sumur tersebut masih bisa diambil airnya secara langsung oleh jemaah. Info pengelolaan sumur Zam-Zam di Arab Saudi. Namun, untuk merawat kejernihan air dengan lebih baik, pemerintah Arab Saudi menutup sumurnya dan air Zam-Zam diambil melalui pipa bawah tanah dan dibawa ke tempat penyaringan yang lokasinya 4 km dari Masjidil Haram. Hal ini juga untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan distribusi air Zam-Zam. Maka pemerintah mempercayakan pada hanya satu perusahaan yang mengelola dan mengemas air Zam-Zam, yaitu National Water Company. National Water Company memastikan bahwa kandungan air Zam-Zam 100% asli dan tidak ditambahkan zat apapun. Air Zam-Zam dari sumur disaring agar tak terkontaminasi karat-karat dalam pipa. Keistimewaan dan khasiat air Zam-Zam. Air Zam-Zam dijaga dan dirawat kejernihannya karena air ini merupakan air paling murni di dunia. Berdasarkan penelitian, ilmuwan menemukan bukti kalau air Zam-Zam bebas kuman dan bakteri sehingga aman dikonsumsi langsung tanpa proses pematangan. Salah satu ilmuwan asal Jerman, yaitu Knut Pettifer, juga melakukan riset. Ternyata air Zam-Zam mengandung mineral yang sangat kaya yang mampu meningkatkan energi serta baik untuk sistem jaringan tubuh. Air Zam-Zam juga dipercaya bisa digunakan untuk penyembuhan, bahkan bisa memenuhi berbagai hajat keinginan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tercantum dalam hadis, air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, sahabat, inilah mengapa kita sebagai umat Islam perlu menjaga kemurnian dan kesucian air Zam-Zam.
Kabar baiknya, jika sahabat mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ada banyak petugas yang membagikan air zam-zam secara gratis menggunakan botol sekali pakai. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya, kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.